Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patricia, nomor ujian 202040203. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja, uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2020 pada tanggal 17 November 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersabar, semangat, bahagia, Insyaallah, alhamdulillah. Senang sekali hari ini bisa bersyukur kembali dengan anak-anak kita semuanya. Ya, walaupun kita masih pembelajaran daring, tetap semangat. Mudah-mudahan semester ke depan kita bisa bertemu secara langsung di sekolah kembali seperti biasa. Ya, tetap jaga kesehatan, banyak berdoa, makan makanan yang yang banyak. Boleh banyak tapi sehat, ya, yang sehat. Oke, anak-anak yang salih dan salihah, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita. Supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah, mari kita berdoa bersama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadari fayassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, Bu Guru mau cek ya kehadirannya. Ini ada 17 orang sama Bu Fatih, berarti ada 16 siswa ya. Tadi itu Nisa izin, yang sehat sakit perut, balik kamar mandi. Kita doakan mudah-mudahan Nisa segera sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau Nahda HP-nya dibawa orang tuanya kerja, jadi bisa gabung ya. Mudah-mudahan nanti ayahnya atau ibunya segera pulang bisa gabung. Oke? Baik, selanjutnya siapa yang mau pimpin ice break hari ini? Everybody break one. Break. Oke. Terima kasih Sofia. Ternyata karena lama nggak ke sekolah, yang biasanya kita break 1 sampai break 10 ya di sekolahan, sudah lama nggak break kan, jadi lupa. Ya, nanti kita ulang lagi. Break 1 sampai 10-nya. Oke, kita lanjut ya. Sebelum masuk ke pelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, ayo kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu yang terkait dengan Hari Pahlawan kita ya. Yang mau kita nyanyikan, mau kita nyanyikan lagunya hari ini adalah Halo Bandung. 1, 2, 3.
Halo, halo Bandung. Kota periang. Ibu kota periang. Halo, Bandung. Katakan sudah lama beta telah menjadi lautan api dengan kembali sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Terima kasih sudah mau bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kalau dikaitkan dengan pelajaran yang lalu, ada yang masih ingat? Kita bahas pelajaran yang lalu itu tentang apa materinya? Apa itu? Cinta tanah air. Oh, pintar. Pahlawan siapa yang kemarin dibahas? Bung Tomo. Sikap cinta tanah air itu yang bisa ditunjukkan kalau pada masa sebelum kemerdekaan, kayak mana caranya? Berjuang, Bu. Iya, berjuang. Pintar, Masya Allah. Berjuang melawan penjajah. Kemudian kalau sesudah kemerdekaan, seperti sekarang ini, di masa sekarang ini, apa contohnya? Oh, Zahra udah angkat tangan. Silakan Zahra. Menjaga nama baik bangsa. Ya, bagus sekali, Masya Allah. Menjaga nama baik bangsa. Nah, ini juga bisa ditunjukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, menjaga nama baik bangsa. Siapa yang bisa kasih contoh? Oh, Safia. Belajar ya. Rajin ya. Rajin, jangan malas-malesan. Mudah-mudahan ketika kita belajarnya bisa selalu sungguh-sungguh, maka kita bisa jadi orang yang hebat dan bisa jadi nanti kita akan diutus untuk jadi pelajar yang belajar di luar negeri ya. Salah satu bentuk kegiatan ASEAN ya, pertukaran pelajar. Oke, baik, terima kasih tadi yang sudah memberikan beberapa penjelasan ya tentang materi-materi sebelum hari ini ya. Kalian luar biasa masih pada ingat semua materinya apa. Ya, hari ini kita mau bahas tentang wirausaha dan formulir. Nah, sekarang kita mau menampilkan PPT pembelajaran hari ini. Silakan disimak baik-baik ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tentang wirausaha dan jenis-jenis formulir. Baik anak-anak yang salihah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati slide PowerPoint dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis wirausaha yang dilakukan sesuai kondisi geografis suatu daerah dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan diskusi kelompok kecil di grup WhatsApp, peserta didik mampu merancang produk wirausaha dengan tepat. Yang berikutnya adalah, setelah mengamati slide PowerPoint dan gambar, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis formulir dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui penugasan, peserta didik mampu membuat daftar riwayat hidup dengan tepat. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pernah lihat ini? Enggak. Pernah lihat orang yang bernama Top Itipat? Enggak. Nggak pernah. Kalau Top Itipat ini, dia adalah seorang pengusaha, ya, pengusaha sukses dari Thailand. Ya, ada filmnya, Masya Allah. Ketika Ibu nonton film Top Itipat ini ya, Masya Allah, itu digambarkan perjalanan hidupnya. Sebenarnya awalnya, Top Itipat ini adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga berada. Tapi kemudian, orang tuanya mengalami kemunduran di bisnisnya ya. Nah, Top Itipat ini waktu itu sedang kuliah ya. Akhirnya merasa agak terganggu lah kuliahnya ini ya, karena banyak pikiran juga dia memikirkan orang tuanya. Dan suatu ketika dia berpikiran untuk, dia sudah punya jiwa wirausaha ya, dia sudah punya jiwa pengusaha. Waktu itu dia berusaha berjualan, ya, berjualan, dia buat sendiri produk yang mau dia jual. Nah, salah satu produk yang dia buat itu adalah ini snack yang berasal dari rumput laut. Perjualan dia. Saya pernah
Iya, perjuangan dia untuk membuat rumput laut yang enak itu luar biasa perjalanannya ya. Mulai dari awal dia buat rasanya nggak enak banget, ya, gagal kan. Terus dicoba lagi berkali-kali. Top Itipat ini luar biasa, semangat banget ya, semangat banget, gigih orangnya, pantang menyerah. Nah, dipikirkan sama Top Itipat, oh ternyata setelah proses begini dia bisa lebih gurih, rasanya lebih enak gitu. Mulai dari situ dia buat kecil-kecilan, ya, laris. Dia masak lebih banyak lagi, lebih laris lagi, sampai akhirnya dia buat kemasan sendiri. Ya, ini adalah contoh kemasan dari rumput laut ya, snack rumput laut yang dia buat. Dan sekarang semua snack rumput laut yang dia buat itu bisa diekspor ke luar negeri. Dan akhirnya karena niat dia baik, diberi jalan. Akhirnya dia sekarang jadi pengusaha sukses, menjadi seorang wirausahawan. Nah, ngobrol-ngobrol, bicara-bicara tentang wirausahawan. Kalian sebenarnya sudah pernah belum dengar tentang kata-kata wirausaha? Sudah pernah dengar belum? Pernah. Di buku kita sebelumnya ada, Bu. Iya. Udah. Apa itu wirausaha? Ada yang bisa bantu Bu Guru? Apa itu wirausaha? Jualan-jualan, Bu. Jualan-jualan. Iya, boleh juga jawabannya itu tentang jualan-jualan. Berusaha berarti ya, Tiara ya. Membuat suatu usaha. Naila, silahkan Naila. Apa itu wirausaha? Sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan modal yang kemampuan yang dimilikinya. Masya Allah, Naila hebat, sudah baca ya. Tadi oleh si Naila, ya. Oleh teman Bu, kalian. yang udah jawab boleh jawab lagi ya? Boleh kalau yang ini, ya. Nah, sekarang kira-kira apa sifat yang bisa kalian pelajari dari Top Itipat? Arah. Oke, satu. Setelah itu deh ya. Sabar. Oh, sabar. Oh, kirain sabar Bu Fatih, tunggu jawabannya. Berarti jawabannya sabar. Sip banget ya. Betul, Ara betul. Salah satu sifat yang bisa kita contoh dari Top Itipat adalah sabar. Siapa lagi yang bisa? Dea tadi yang angkat tangannya. Silakan Dea. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Pintar. Sip, betul banget. Karakter lainnya Pantang menyerah. Betul. Selain sabar adalah pantang menyerah. Nah, ya, kalau tadi Bu Guru bertanya, iya. Kalau tadi Bu Guru bertanya, apa sih itu wirausaha kali? Wirausaha adalah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan modal dan kemampuan yang dimilikinya. Nah, orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut wirausahawan. Contohnya Top Itipat tadi, ya. Top Itipat tadi berarti ada seorang usahawan. Iya, pintar. Seorang wirausahawan. Di sini ada beberapa contoh kegiatan wirausaha. Ternyata, kegiatan wirausaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Ya. Contohnya di sini. Kalau yang menghasilkan barang, misalnya, ini contoh yang pertama, gambar pertama, itu pengusaha apa? Apa? Ada yang Kerajinan tangan. Iya, pintar. Dan ada juga, kalau di Lampung itu kan terkenal banget sama apanya? Keripik ya? Iya, kayak yang dicontoh gambar ini. Ibu ini adalah seorang wirausahawan juga. Kalau itu tadi kan yang menghasilkan barang ya. Sekarang ini adalah contoh wirausaha yang menghasilkan jasa. Wedding. Wirausaha itu kan identik dengan kegiatan berdagang, ya enggak? Bu. Ya. Ya. Nah, kalau
di dalam Islam sebenarnya ada juga hadis yang menjelaskan tentang wirausaha ini. Ya, silakan ada yang membantu Bu Guru di sini. Silakan dibaca hadisnya apa. Saya. Atta, silakan. Silakan Atta. Hendaklah kalian berdagang, karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Iya, Masya Allah ya. Ada 10 pintu rezeki. 9 pintu ternyata dari berdagang, dari berwirausaha. Satunya? Ya. Satunya dari arah yang lain. Misalnya bisa jadi pegawai atau yang lain apa saja. Ya. Tapi ternyata yang paling banyak itu adalah yang bisa mendatangkan rezeki dari wirausaha. Maaf, berwirausaha, ya. Jadi wirausahawan yang jujur, ya, yang jujur, yang ramah dengan pelanggannya, ya. Ibu. Ramah, sikapnya baik. Nah, hari ini Bu Guru akan memberi tugas kepada kalian, ya. Seperti pekan lalu, kita akan membentuk grup-grup WA kecil. Ya, dan di situ kalian akan mendapatkan tugas berupa merancang produk wirausaha yang dapat dijual di acara bazar sekolah. Ya, kemudian nanti setelah merancang kalian akan mendaftarkan diri kepada panitia. Jadi nanti di grup WA itu silahkan membahas bersama produk wirausaha apa yang akan kalian jual di acara bazar sekolah. Ketika kalian mau mendaftarkan diri ke acara bazar atau yang lain, itu kan biasanya kita akan mendaftarkan diri dan mengisi formulir, ya. Dari tadi bicara formulir. Sebenarnya formulir itu apa sih? Alia, silakan Alia. Apa itu formulir Alia? Formulir adalah lembar isian. Lembar isian. Iya. Betul. Biasanya formulir ini dipakai untuk apa? Alia? Pendaftaran. Iya, salah satu fungsinya adalah untuk pendaftarannya. Dan waktu itu juga pernah yang mengisi adalah kalian. Contohnya adalah formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Misalnya, Carissa daftar panahan, ya. Misalnya kan, bahasa Inggris, mendaftar tahfidz, itu juga formulir. Adalah pengertian tentang formulir. Seperti kata Alia tadi, formulir itu merupakan lembar isian atau surat isian yang biasanya berisi tentang data pribadi yang harus diisi dengan benar dan jelas, ya, sesuai dengan data pribadi yang sebenarnya. Tidak boleh asal-asalan. Sebenarnya formulir itu ada berapa jenis sih? 2. Oh, ada 2. Jenis formulir yang pertama apa dia? Formulir pendaftaran. Pintar, 10 bintang. Kemudian Alia, apa jenis formulir yang kedua? Daftar riwayat hidup. Pintar. Ini adalah contoh formulir. Dari 2 contoh ini, kira-kira kalian bisa bedakan nggak? Kira-kira apa sih persamaannya? Persamaan dari kedua formulir ini. Naila, Bu. Oh, Naila, silakan Naila. Yang lomba formulir pendaftaran dan daftar riwayat hidup sama-samanya ada nama lengkap. Pintar, harus mencantumkan nama lengkap. Biasanya kalau daftar riwayat hidup itu isinya tentang apa sih? Identitas pribadi. Iya, pintar deh ya. Identitas pribadi. Dan biasanya itu lebih mendalam sampai ke orang tua gitu ya, sampai ke riwayat pendidikan gitu ya. Bedanya antara formulir pendaftaran sama daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Sekarang kita akan mulai membuat kelompok diskusi. Wah, Ibu udah dirancang nih. Waduh.
Kelompok pertama, kelompok wira. Kelompok kedua namanya kelompok usaha. Kelompok tiga namanya fitrah. Dan kelompok keempat namanya insani. Ini tugasnya. Halo, disimak dulu anak-anak solihah. Tugasnya adalah merancang produk wirausaha yang dapat dijual di acara bazar sekolah, ya. Oke ya, paham ya? Nah, itu tadi. Bu, saya udah tahu, Bu. Ya, silakan dibahas di grupnya, Safia. Ya, semua harus terlibat aktif karena keaktifan kalian berguru nilai di grup. Ya, Ibu dimasukkan ke masing-masing grup ya, Nak. Silakan boleh berdiskusi. Waktunya 10 menit dari sekarang. Udah, Bu. Sudah? Sip. Kelompok mana itu yang sudah? Usaha. Kelompok usaha. Fitra. Fitra sudah? Fitra. Buat kelompok yang sudah selesai merancang produknya, teriak takbir. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Silakan setelah ini kegiatannya adalah mempresentasikan. Kembali, waktunya sudah habis. Silahkan hidupkan kembali kameranya. Sekarang kalian akan mempresentasikan mata tadi ya. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Silakan. Silakan mempresentasikan produk yang sudah direncanakan di diskusi kelompok tadi. Ya, mana tadi grupnya? Usaha. Iya, Bu. Ibu absen satu-satu. Kelompok wira. Kelompok wira sudah selesai? Udah. Bentar ya, Bu. Sudah. Kelompok usaha? Sudah. Sudah. Kameranya nak dihidupkan. Fitrah? Udah. Sudah. Insani? Belum. Belum. Oke, Insani terakhiran. Silakan kelompok wira. Siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk presentasi? Ya. Silakan. Antara Muti, Ara Putri Zahra. Silakan. Yang lain dulu aja. Ya, kelompok usaha. Kamu sak. Sak. Kelompok usaha, siapa aja? Saki, aku, Naila. Saki, Naila, Safia. Silakan. Naila, silakan Naila. Ya. Oh, Saki sudah bisa? Silakan. Silakan disepakati Saki atau Naila, boleh. Oke, silakan Naila. Bahan Nama produknya dulu, Nak. Mau kalian produk apa yang dirancang untuk diajukan? Nutrijel buah. Oh, Masya Allah. Bagus. Silahkan dijelaskan cara membuat serta alat dan bahan. Balik ya, alat dan bahan dulu baru cara membuat ya. Jeli buah. Terus alat dan bahannya agar, gula, air, garam sedikit. Terus alatnya ada panci, sendok, cetakan agar. Ya, bagus. Sama kompor. Terus cara membuatnya 2 gelas air, 1 gelas gula. Masukkan semua bahan diaduk hingga mendidih. Lalu matikan apinya. Setelah hangat, masukkan acit dan potongan buah. Selanjutnya masukkan ke dalam cetakan. Lalu setelah dingin boleh masukkan ke dalam lemari es. Wow, Masya Allah. Itu produk yang direncanakan oleh kelompok usaha tadi ya. Mantap. Ya, Bu. Iya, Ibu dengarnya aja udah jadi pingin nyicip ya. Jadi pingin nyicip. Tapi mudah-mudahan bisa benar-benar sekolah lagi ya. Jadi nanti kita bisa mengadakan bazar atau market day seperti sebelumnya. Dan terima kasih buat kelompok usaha. Tepuk tangan buat kelompok usaha.
Berarti lanjut dulu ke kelompok Fitrah. Fitrah tadi siapa aja? Fitrah ini Caca, Dea, Alifah, Raisa, Nahda. Ini siapa ya? Ada satu nomor yang baru, Ibu belum ada namanya. Silakan, Caca. Ya, silakan, Caca. Produknya mana nggak, Bu? Iya. Produknya lemon tea tambah gula batu. Bahan-bahannya teh, gula batu, lemon, dan kemasan botol. Wow. Langkah-langkahnya, yang pertama buat teh seperti biasa. Yang kedua, tambahkan lemon. Yang ketiga, aduk hingga merata. Keempat, tambahkan gula batu secukupnya. Yang kelima, hias kemasan botol agar lebih menarik. Yang keenam, botol kosong bening dihias dengan cara print foto lalu tempel dengan bubble tip. Masya Allah, kreatif banget, luar biasa. 30 bintang. Tepuk tangan untuk kelompok Fitrah ya. Oh, itu contohnya. Tepuk tangan buat kelompok Fitrah. Itu contohnya, udah jadi ya, Dea. Lanjut. Berarti langsung ke kelompok Insani. Masih ada. Aku Bu yang baca. Siapa? Alia. Oke, silakan Alia. Kameranya dihidupkan ya. Cara bikin burger. Oh, produknya burger. Sip. Ayo, silakan. Alat dan bahan serta cara pembuatan. Sama bahan-bahan burgernya, roti burger, Ya. daging, selada, Enak. timun, Keju. Terus. ya sama keju. Terus cara buatnya, roti Ya. dibelah, terus sudah matang angkat. Ah, Yang terus. kedua, daging dibakar sampai matang. Hmm. Siapkan mayonaise dan sambal. Siapkan selada, timun secukupnya. Susun semuanya dibakar. Terus kalau buat lemon tea-nya, Oh, gelas dua teh jadi ya? lemon. Wow, jadi ada dua ya? Ya. Pertama burger, yang kedua Ya. lemon tea. Wow, Masya Allah. Ya. Lanjut, lemon tea-nya silakan dijelaskan. Cara buat lemon tea-nya, bikin teh kayak biasa. Terus Ya. peres lemon tea, terus susu. Oh, dikasih Udah susu. jadi deh, tambah. Mantap. Wow, mantap. Terima kasih untuk kelompok Insani ya, ini tadi ya. Ya, Alia ya. Iya. Tepuk tangan buat kelompok Insani. Putri. Oh, Putri kelompok Wira. Oke, silakan. Silky puding. Alat dan bahannya panci, sendok, cetakan atau mangkok, bubuk puding, dan air. Caranya, siapkan panci yang sudah dicuci bersih. 2, tuangkan bubuk puding dan gula ke panci. 3, masukkan air secukupnya. 4, aduk di atas kompor sampai mendidih atau matang. 5, langsung cairkan. Setelah beberapa menit, siap disantap. Wah, Masya Allah, keren. Jadi tambah lapar sudah siang. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Wira.
Ya, luar biasa ya. Terima kasih. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kalian anak semua dan setiap kelompok mendapatkan bintang 30. Ya, sudah. Baik. Ini adalah LKPD interaktif. Ya. Live worksheet. Jadi kalau di LKPD interaktif ini, Ibu akan share linknya, ya. Kemudian nanti tinggal kalian klik linknya, akan muncul seperti ini. Silahkan diisi yang pertama nama dan kelas. Nama kalian ya. Langsung diisi di sini. Ya, langsung diisi di sini, ya. Kemudian ini sama seperti LKPD sebelumnya. Ini pakai LKPD interaktif, ya. Nah, ini kemudian yang ini nanti akan ada pilihan. Oh, menghasilkan barang atau jasa. Silahkan diklik salah satunya. Paham ya? Kegiatan 2, membaca teks, kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Ya. Ini gampang juga, tinggal diisi di kolomnya saja. Oke. Tadi kan kalian sudah berdiskusi kelompok. Ya. Nah, silakan diisi di sini, ya, ada di sini. Ini adalah contoh formulir yang mana? Pendaftaran atau daftar riwayat hidup. Oke, paham ya? Tinggal dipilih sama seperti tadi. Ini adalah formulir pendaftaran bazar yang akan kalian ikuti. Kemudian ini ada tugas buat kalian. Silakan berlatih untuk membuat daftar riwayat hidup kalian. Lanjut kegiatan 6. Ini ada pertanyaan. Ya, selanjutnya. Ya, Bu. Ini menuliskan persamaan dan perbedaan dari kedua formulir yang ada di atas ini. Gampang ya? Insya Allah pada bisa semua ya. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, itu tadi penjelasan tentang LKPD interaktif live worksheet. Ya, kalau sudah silakan klik finish. Nanti kalian pilih yang ini. Kalau mau ngecek jawaban kalian dulu boleh. Kalau mau langsung kirim ke email boleh. Ini nama kalian. Enter your full name. Berarti nama lengkap. Kemarin aku juga kayak gitu, Bu. Ya, bisa ya. Grup level kelas 6. 6, tulis 6 gitu aja. School subject Data Fitra Insani. Enter your teacher's email or key code. Nanti Ibu kirim email Ibu. fatirisia@gmail.com. Alhamdulillah. Tulis apa? Ya, hari ini sudah semua kita bahas. Ya, kira-kira siapa yang bisa bantu Bu Guru untuk memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Silakan Safia, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya kita mengetahui jenis formulir dan juga tahu wirausaha. Ya Allah, pintar banget. Masya Allah. Berapa bintang tadi Bu Guru bilang? 20 ya. 20 bintang buat Safia. Hari ini kita sudah membahas tentang jenis-jenis formulir ya. Ada 2 jenis formulir. Ya. Yang pertama formulir pendaftaran, yang kedua biodata diri atau kurikulum. Kemudian wirausaha. Wirausaha itu bisa berupa usaha dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Dan yang pasti setiap kita harus menumbuhkan jiwa wirausaha. Walaupun mungkin kita adalah seorang pegawai nantinya atau kita adalah seorang pelajar, kita harus menumbuhkan jiwa wirausaha. Karena wirausaha itu banyak manfaatnya. Siapa yang masih ingat manfaat wirausaha tadi? Safia, silahkan. Aku, Alia. Ya. Membukakan pintu rezeki. Ya, Dan itu juga katanya di hadis. Dan itu juga terdapat di riwayat di dalam hadis. Kalau kita harus berdagang, karena kalau kita berdagang kita dibukakan pintu rezeki yang 9 dari 10 pintu rezeki. Dari 10 pintu rezeki, 9 pintu adalah berasal dari wirausaha atau berdagang. Pintar Safia, Masya Allah, Masya Allah.
Itu kenapa kita harus berusaha ya untuk menanamkan jiwa wirausaha kita supaya kita bisa banyak membantu orang lain ya, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya ya. Jadi mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dan Ibu yakin kalian semua bisa ya. Oke, tetap semangat ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang wirausaha. Baik, cukup untuk hari ini. Terima kasih atas semangatnya dan kerjasamanya anak-anak saya semua. Dan pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Oh iya Saki, silakan. Kenapa Saki? Tadi kan yang di LKPD-nya tuh ada tulisan harga produk itu ya Bu. Berarti itu direncanain lagi ya Bu ya? Iya, diskusi di kelompoknya. Kalian mau jual produk kalian itu dalam harga berapa? Apa 10.000? Jadi nggak usah buat dulu ya dia. Nggak usah, ini baru rancangan Nanti produknya. diskusiin dulu ya? Iya, Diskusiin dulu ya Bu? Ya. Oke, Mulai kapan dong Bu jualannya? nanti mudah-mudahan pas sudah masuk sekolah ya, Ra. Kita ngadain market day lagi ya. Ya Bu. Oke. Untuk pelajaran selanjutnya, kita insya Allah akan membahas tentang magnet. Wow, sudah pernah belajar tentang magnet? Sudah pernah dengar magnet? Sudah. Kemudian kita juga akan membahas tentang ASEAN lagi ya, kerjasama di bidang ASEAN, terutama di lingkup kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN. Ya, itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini, Bu Guru ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya atas kerjasamanya. Kalian anak-anak luar biasa, hebat semua, ya. Dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap berusaha untuk selalu sehat, tetap berusaha belajar, ya, biar bisa menjadi anak-anak yang cerdas dan wirausahawan sukses di masa yang akan datang. Ya, cukup sekian dulu untuk hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.